kasih Bapak Ibu semua. Kita kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2024. Semangatnya dong mana? Oke, kalau tadi Bapak Ibu dan juga pemirsa di rumah kita sudah menyaksikan bagaimana calon Bupati menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh panelis. Pada sesi ini adalah giliran calon Wakil Bupati, Bapak-Bapak ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Baik, untuk kesempatan pertama di segmen ini, saya akan berikan kesempatan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2, Bapak, untuk menjawab. Saya kembali undang panelis dari urutan pertama, Dr. Ruslan, silakan memilih subtema yang ada di depan. Mohon diperlihatkan ke kamera dan juga kepada saya. Huruf B, baik, huruf B. Karena tadi sudah dipilih ya, ini subtemanya industri kreatif, UMKM, dan kemandirian pangan lokal. Tadi sudah dipilih, yang tersisa untuk B adalah B huruf A pertanyaannya. Masih terjaga segelnya, bisa dilihat. Waktunya sama Bapak-Bapak, 1,5 menit untuk menjawab. Mohon disimak secara seksama karena akan dibacakan satu kali saja. Ekosistem digital memerlukan infrastruktur dasar seperti jaringan internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah. Kabupaten Maluku Tenggara, wilayahnya terdiri dari banyak pulau, memerlukan akses internet yang merata untuk mendukung pelaku usaha dalam pemasaran produk secara efisien. Pertanyaannya, jika paslon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana strategi Anda untuk memastikan ekosistem digital dapat meningkatkan akses pasar bagi pelaku UMKM? Silakan Bapak dijawab, waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bahwa yang pertama kita akan melakukan pemetaan terhadap 192 OE di Maluku Tenggara untuk bisa mengetahui berapa OE yang sudah terkoneksi, berapa OE yang belum terkoneksi. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia kepada UMKM untuk benar-benar bisa menggunakan digitalisasi untuk bisa mengekspos apa yang hari ini Maluku Tenggara tahu. Kemudian yang ketiga, kami akan memberikan bantuan 100 miliar setiap tahun kepada semua UMKM untuk bisa membantu bagaimana pelaku-pelaku usaha itu bisa berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Cukup ya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Dan untuk itu saya akan mengundang ke depan Dr. Agustinus Ufi untuk memilih salah satu subtema dari Fishbowl. Silakan. Bapak Agustinus. Huruf apa itu Pak? Huruf D. Baik, diperlihatkan ke kamera ya. Huruf D, silakan untuk subtemanya infrastruktur. Saya akan ambil, yang tersisa adalah pertanyaan huruf B. Masih tersegel Bapak ya? Masih rapat? Jadi masih terjaga kerahasiaan dari pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Saya akan bacakan. 10 tahun penerapan kebijakan tol laut mengalami peningkatan signifikan. Baik dari sisi jumlah trayek, muatan maupun armada kapal dari wilayah barat ke timur Indonesia. Namun kebijakan tol laut ini belum mampu menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Maluku Tenggara, terutama antar pasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, jika paslon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana strategi Anda untuk membangun infrastruktur yang dapat mendukung tol laut di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara? Silakan dijawab dengan waktu 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk tol laut, untuk sepengetahuan saudara-saudara sekalian, tol laut sudah masuk di Kebesar. Itu sangat membantu usaha-usaha kopra masyarakat. Yang tadinya kopra masyarakat di harga 3.000, sekarang sudah di harga 9.000. Kemudian untuk konektivitas antar pulau-pulau, itu sudah ada usaha-usaha masyarakat juga, yaitu usaha-usaha speed dan usaha-usaha lain. Di kemudian strategi kita
kita bisa dorong usaha-usaha yang ada di masyarakat, yang ada di pesisir pantai, bagaimana mereka berusaha di bidang speed, di bidang pengangkutan laut. Barangkali seperti itu, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Yakin ya? Masih ada 40 detik, baik cukup. Mohon tenang Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya saya akan berikan kesempatan kembali ke calon wakil bupati nomor urut 2. Saya akan undang Bapak panelis Bapak Abdul Karim untuk ke depan untuk memilih subtema dari Fishball. Silakan ditunjukkan ke kamera ya Pak ya. Dan ke saya huruf F ya. Huruf F, ini subtemanya tata kelola APBD dan optimalisasi keuangan daerah. Yang tersisa adalah pertanyaan subtema F dengan pertanyaan B. Masih sangat rapi, tersegel. Artinya kerahasiaan pertanyaannya masih terjaga. Saya akan bacakan. Mohon disimak dengan seksama Bapak. Berdasarkan data, sekitar 38,5% dari rata-rata belanja APBD secara nasional dialokasikan untuk belanja pegawai. Alokasi sebesar ini ruang fiskal untuk belanja modal dan pelayanan publik menjadi terbatas. Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang HKPD, maka pemerintah daerah diharapkan lebih fokus untuk meningkatkan belanja modal dan layanan publik. Pertanyaannya, jika paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi untuk menyeimbangkan belanja pegawai dan belanja publik dalam APBD sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Silakan dijawab, waktu 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bahwa sesuai dengan PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja yang sudah dianggarkan di dalam APBD itu biasanya diprioritaskan untuk belanja pilihan dan wajib. Belanja wajib adalah belanja pelayanan dasar, yang mana di dalam belanja pelayanan dasar ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga belanja-belanja yang tadi saya sebutkan itu benar-benar diprioritaskan baru melakukan belanja-belanja pilihan. Kemudian belanja-belanja benar-benar kita harus gunakan untuk bagaimana APBD, bagaimana keuangan itu benar-benar dia menyentuh, dia berdaya guna kepada kemampuan ekonomi masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan. Masih ada waktu tersisa Bapak? Cukup. 30 detik lagi, yakin? Cukup. Baik. Oke, selanjutnya. Saya akan berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 untuk kembali menjawab pertanyaan dari panelis yang pertanyaannya akan dipilih oleh Dr. Ade Reza. Saya persilakan untuk ke depan, Pak Ade, untuk memilih subtema yang ada di Fishball. Mohon ditunjukkan kepada saya dan juga ke kamera. Baik, ini huruf B ya. Betul? Bravo. Subtemanya adalah huruf E. Oke. Subtemanya ekologi, lingkungan hidup, dan daya dukung wilayah. Oke, terima kasih Bapak Ade. Selanjutnya saya akan mengambil huruf B ya yang tersisa pertanyaannya. Untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Ini masih tersegel, saya perlihatkan terlebih dahulu ke kamera. Oke, masih sama, Anda diberikan kesempatan untuk menjawab dalam waktu 1,5 menit. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya lingkungan ekosistem laut dan pesisir karena berada di tengah pulau-pulau kecil dan besar. Secara ekonomis, jika dikelola secara baik, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, mohon disimak dengan baik. Bagaimana strategi paslon untuk menggait investor atau program pemerintah yang mendukung ekonomi biru dan keberlanjutan ekologi di wilayah Maluku Tenggara? Silakan dijawab, waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik. Yang pertama tentu kita tahu bahwa untuk menggait investor masuk ke wilayah kita, daerah kita, kita memerlukan yang namanya izin yang mudah. Izin yang mudah memberi kesempatan kepada investor untuk masuk. Kemudian yang kedua, kebetulan kewenangan kita kabupaten tidak sampai ke penangkapan ikan. Cuma sampai ke bagaimana kita mengelola ikan. Maka dari itu, di kemudian strategi kita untuk menggait investor, kita promosikan daerah kita terus menerus. Sehingga para investor itu menjadi mau masuk ke daerah kita. Barangkali itu, terima kasih. Masih panjang waktunya Bapak? Cukup. Cukup ya, baik. Singkat jawabannya, baik ya. Selanjutnya giliran menjawab akan kembali ke calon wakil bupati nomor urut 2. Untuk itu saya juga akan mengundang Profesor Dr. Insinyur Dietrich Geoffrey Bengen, DAA, DEA, untuk mengambil pertanyaan dari Fishball. Silakan, Prof. Ini adalah subtema C. Baik, subtema C ini temanya kemiskinan. Tinggal huruf A ya untuk pertanyaannya. Kembali saya perlihatkan Bapak-Bapak masih tersegel pertanyaannya. Mohon disimak karena akan saya bacakan satu kali saja. Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai data BPS tahun 2023 sebanyak 20.000 jiwa atau 21,79%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah daerah, dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pertanyaannya, jika paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara? Silakan untuk menjawab, ada waktu yang kami sediakan 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bicara berkaitan dengan kemiskinan itu tidak bicara berkaitan dengan keuangan. Tetapi kemiskinan itu identik dengan pendidikan, kesehatan, perikanan, dan lain sebagainya. Sehingga semua infrastruktur yang berkaitan dengan sebagaimana tadi saya sampaikan, itu benar-benar itu perlu dibangun. Kemudian strategi yang akan kita pakai adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi pendapatan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pendapatan, kemudian kita bisa melakukan belanja dengan baik, melakukan efisiensi, sehingga belanja benar-benar diprioritaskan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembiayaan, sehingga benar-benar hati-hati kemudian digunakan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik, cukup ya. Ya. Selanjutnya saya akan kembali memberikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Untuk itu saya akan mengundang kembali salah satu tim panelis. Kali ini Dr. Henry Doni Hahuri untuk bisa memilih subtema dari Fishball. Huruf A ya Pak ya. Terima kasih, ini subtemanya tentang pembangunan ekonomi. Yang tersisa satu pertanyaan terakhir saja. Dan masih rapi, Bapak-Bapak bisa melihat sendiri. Saya juga akan perlihatkan kamera dan juga hadirin di studio. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Kebijakan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Data BPS Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 4,48% dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,65%. Pertanyaannya, jika paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati,
Bagaimana strategi Anda dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal daerah? Silakan dijawab. Waktu yang disediakan 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik. Jika kami menjadi wakil bupati dan Bupati Maluku Tenggara, strategi kami itu fokus ke peningkatan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Kita bisa buat koperasi, koperasi nelayan tangkap, koperasi rumput laut, koperasi pertanian, dan sebagainya. Kemudian kita menumbuhkan UMKM termasuk home industry, hilirisasi, yaitu usaha sembako, usaha keripik pisang, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana pengusaha-pengusaha yang kita sudah buat, kita buat pelatihan pelaku UMKM, pelatihan pengurus koperasi, dan pelatihan sarjana pendamping. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan kerja melalui BLK kerjasama antar daerah. Barangkali itu sekian. Masih ada waktu tersisa Bapak? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Untuk masing-masing pasangan calon. Baik, ini pemirsa di rumah dan juga di studio, saya melihat ini masih agak tegang ya. Kalau gitu kita kasih deh kesempatan untuk masing-masing pendukung untuk menyampaikan yel-yel ya. Saya persilakan untuk paslon, pendukung paslon nomor urut 2 untuk memberikan yel-yel. Silakan. Damai, berjuang, Maluku Tenggara. Damai, damai, yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah semangat paslon nomor urut 2. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan yang sama untuk pendukung pasangan nomor urut 3. Silakan. Luar biasa, baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2024. Dan di sesi selanjutnya hadirin dan juga pemirsa di rumah, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu biasanya dalam debat. Karena di sesi ini nanti akan ada sesi saling tanya atau crossfire antara pasangan calon. Saling bertanya, saling menanggapi dan kemudian direspon kembali. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024. Tetap bersama kami.